Banyak orang ketika saya tanya apakah sudah mulai berbagi, sudah berbuat baik untuk sesama, jawabannya selalu aku belum cukup uang untuk berbagi. Nah, hari ini kita akan dapat pelajaran baru bahwa berbagi tidak selalu berupa uang. Berbagi bisa juga berupa keterampilan yang kita miliki. Hari ini saya mengundang beberapa orang yang sudah melakukannya. Nah, kita lihat di sini ada Bung Joni Malato yang lagi finishing touch. Oh, finishing touch. Yes. Ini sudah selesai? Belum, nanti terakhir. Oh, belum juga. Ini yang sedang dalam proses. Hampir selesai. Hampir selesai. Ya. Nah, sebelum ini karena untuk menata rambut membutuhkan waktu yang cukup lama, maka sebelum acara ini dimulai tadi, Bung Joni sudah menata setengah jadi, begitu ya? Rambut my client, model namanya Gwen. Iya. Dia seorang dokter gigi. Oke. Rambutnya tadi segini, saya potong pendek. Oke. Nah, mungkin penonton penasaran ya apa yang terjadi di belakang panggung ya. Nah, coba kita lihat proses waktu rambutnya masih panjang dan sampai seperti ini. Mari kita lihat. Oke. Jadi itu awalnya dan ini prosesnya. Joni Malato, Anda berasal dari mana? Orang tua saya berasal dari Toraja Mamasa. Kami orang gunung. Dan saya lahir di Makassar. Jadi sudah berapa lama jadi hairdresser atau penata rambut? Sebenarnya untuk menjadi seorang hairdresser itu mulai dari saya SMA. Oh, jadi Anda sudah menjadikan teman-teman kelinci percobaan waktu itu ya? Hasilnya waktu itu gimana? Terutama abang saya, dia menolak untuk dia dipotong lagi karena saya gagal Jadi awal-awalnya semua orang jadi takut ya? Ya, karena sini-sini saya potong, lari semua ya? Iya. Tapi kalau sekarang malah minta. Ya. Nah, siapa saja yang biasanya menggunakan jasa Anda sebagai penata rambut ini? Klien saya banyak. Bayarannya pasti mahal ini ya? Pasti. Ush. Ya kalau saya sekolah di London, Anda harus saya bayar mahal. Oh, Anda? Saya sekolah di Paris dan London. Wish. Baru saya mau tanya, Anda belajar gunting rambutnya di mana itu? Atau menata rambutnya di mana? Saya bersyukur saya mendapat talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Saya otodidak pertama. Awalnya. Terus saya bilang ke ayah saya, karena kami dari Toraja Mamasa, mereka bilang, saya bilang, Papa saya mau jadi hairdresser, Pak. Papa bilang, you wanna be hairdresser? Langsung itu gimana sesuatu reaksinya? yang aneh buat kami suku Toraja saat itu di era 80. Itu mereka pikir itu sesuatu pekerjaan yang aneh. Nah, tunggu, aneh. Stop sampai di situ dulu. Ya. Karena saya udah bayangkan betapa kagetnya ayah atau orang tua Anda ya. Nah, tapi sampai di situ dulu, karena sebelum Anda lanjutkan, kita lihat dulu liputan berikut ini. Dunia fashion menjadi faktor perkembangan suatu masa. Inilah Joni Malato, seorang profesional hairdresser di salah satu salon ternama di Jakarta, Toni & Guy. Cita-citanya menjadi hairdresser muncul sejak lulus bangku SMA. Ia sempat mengalami penolakan dari keluarga, tetapi hal itu tak meruntuhkan keinginannya. Tekun dan serius menjadi modal Joni untuk terus mempelajari profesi hairdresser. Haus akan ilmu menuntun Joni belajar hingga ke Eropa untuk mengasah kemampuannya. Jerih payahnya ia buktikan dengan hasil saat ini, ia menjadi profesional hairdresser ternama di Indonesia. Belakangan ini, Joni Malato aktif mendedikasikan ilmunya kepada penghuni lapas perempuan kelas 2A Tangerang, Banten. Para warga binaan pemasyarakatan, ia berikan pelatihan cara menata rambut yang benar dan tepat.
Harapannya agar warga binaan mempunyai bekal dan mampu mandiri saat bebas. Kedatangan kehadiran seorang Johnny Malato ya yang merupakan hair stylist kualitasnya udah internasional, ya saya bangga lah, saya seneng. Kan kalau di lapas itu kan segala sesuatu memang kita pasti tidak ada biayanya gratis. Jadi dengan datangnya seorang Johnny Malato membantu memberikan ilmunya, keterampilannya kepada para WBP yang memang itu memerlukan untuk nanti ke depannya punya keahlian tersendiri yang bisa diandalkan, dibanggakan. Ya jelas saya senang dan bersyukur, berterima kasih. Dan saya berharap bukan ini kali saja. Jadi mungkin itu bisa manjang, bisa berkembang lagi. Nggak sampai di sini aja dia memberikan ilmunya. Bagi Johnny, ilmu yang ia bagikan bisa bermanfaat dan memberikan harapan bagi orang lain. Ya, tadi kan Anda cerita bahwa orang tua terutama ayah ya, Ya. kaget dan reaksinya menolak. Menolak. Ketika Anda mengatakan Anda ingin Saya mau jadi jadi hairdresser. hairdresser. Ya. Kenapa menolak? Budaya kami dari Toraja Mamasa yang biasanya di era itu ya, untuk menjadi biasanya mereka itu kalau mereka jadi guru, Iya. pendeta, mereka ke kuliah atau mereka jadi TNI ataupun polisi. Oke, itu Atau mungkin biasanya jaksa, atau seperti mungkin itu. lawyer. Ya. Tiba-tiba Anda bilang mau jadi penata rambut, Ya, kaget. karena menurut mereka mungkin itu sesuatu yang aneh. Menurut Papa itu aneh. Oke. Ya, dia bilang, ayo Tidak biasa. Mereka menolak. Nah, tunggu dulu, Anda datang keluarga yang seperti apa? Orang tua pekerjaannya apa? Papa itu profesional, dia profesional bekerja di hotel. Saya pikir pada saat itu dia sangat modern. Oke, tapi toh tetap Cuman kaget. dia kaget karena beberapa kakak-kakak memang udah ada Iya. jadi TNI, ya masuk TNI, ada jadi mungkin sekolah lawyer, sekolah jaksa kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya menerobos kebiasaan itu. Lalu setelah ayah nggak setuju, apa yang Anda lakukan? Saya punya om, dia tinggal di Jepang, dia sudah almarhum, dia seorang dokter. Dia kembali dari Jepang, Dr. Domingus Mangape, itu om. Dia datang memberikan pengertian ke Papa bahwa di Jepang itu manusia dibentuk dengan skill. Contohnya gunting tadi yang saya bisa ambil gunting saya? Tapi nggak membahayakan saya? Enggak. Orang Jepang Ya, ambil Oke. udah. Contoh gunting Iya, ini Bang Andi, gunting ini. semua gunting saya beli di Jepang. Oke. Kata om saya saat itu, dia berikan pengertian ke papa saya bahwa manusia atau orang-orang Jepang itu dibentuk dengan skill. Skill, ya. Jadi tidak mutlak untuk mempunyai masa depan yang bagus harus menjadi sarjana. Papa saya terbuka pikirannya. Contoh gunting ini. Gunting ini saya bayar mahal untuk beli gunting ini. Ini dibentuk untuk menentukan derajat ini untuk orang Jepang membuat ini. Jadi itu merupakan skill kata ayah saya menerima saya, oke, kamu jadi hairdresser. Nah, tapi saya dengar dari kampung halaman, Anda sempat ke Makassar dulu, baru kemudian ke Jakarta ya? Oke, sempat untuk menyenangkan ayah saya kuliah dulu. Oke. Saya sempat kuliah 3 semester. Terus ada Rudi Hadiswaro datang ke Makassar untuk bikin seminar. Dan Rudi melihat saya, kamu hairdresser? No, I'm no hairdresser. Saya seorang student, saya bilang gitu. Kamu mau kerja? Oh, saya mau kerja. Akhirnya saya tinggalkan bangku kuliah saya. Dan saya bekerja di Rudi Hadiswaro mulai dari sampo boy, tukang kerimbat. Oh, Ya. itu artinya dari bawah ya? Dari bawah, of course. Ya. Tapi karya saya cepat sekali Rudi, jadi dari sampo boy saya berkembang langsung menjadi seorang hairstylist. Dan saya mengumpulkan uang saya saat itu, karena menurut saya pendidikan dunia hairdresser di Indonesia sangat minim. Kalau saya lihat ya, Iya. akhirnya saya terbang ke Hong Kong. Tahun 94 saya terbang di Hong Kong dan saya belajar di Les Salon. Les Salon salah satu salon yang sangat bagus dan punya reputasi internasional. Dan saya menjadi lulusan terbaik. Oke, jadi Anda kemudian ke London. 94 dari Hong Kong saya balik, saya buka talent salon bersama sahabat saya Herman Choa. Setelah itu saya terbang ke London, Paris dulu baru ke London dari 2013. Ngapain di sana? Belajar rambut Oh, belajar sama makeup. lagi? Oke, menarik. Sebenarnya saya nggak ingin menggali usaha Anda. Iya. Saya dengar Anda masuk keluar penjara ya. Iya.
Tapi stop sampai di situ dulu. Oke. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Jadi karena saya datang ke sana kan bukan memberikan siraman rohani, tapi saya ke lapas untuk menyirami jiwa-jiwa mereka dengan gunting-gunting ini. Bung Joni, kegiatan Anda di penjara atau di lembaga pemasyarakatan, boleh cerita? Untuk menjadi seorang professional hairdresser, you need education. Oke. Jadi kalau kita nggak punya pendidikan untuk kita mengajar, kita harus punya background education yang bagus. Dan saya terbang ke London, saya ambil di Toni & Guy dan Fidel Sassoon. Itu hairdressing academy yang sangat bagus di dunia. Pokoknya hebat lah ya. Ya bagus, karena itu dan terakhir saya perdalam gunting bob saya, karena gunting bob saya itu sangat merupakan signature saya dan juga pixie, itu mahal sekali Pak. Dan setelah saya sadar bahwa kok saya berbakat ya menjadi seorang guru ya, makanya itu hari Ibu Rosalin bilang mau nggak ngajar di Siapa lapas? Ibu Rosalin ini? Ibu Rosalin itu my client. Oh, oke. Dia klien Dia juga. ngajak Anda Ngajak untuk masuk penjara? Masuk penjara. Ngajar di penjara. Oh, ngajar di penjara bukan masuk penjara ya? Pertama sih saya merasa bahwa sesuatu yang sangat menarik ya, karena saya Kenapa punya menarik? Ya menarik karena saya punya ilmu di London. Iya. Yang kalau Anda belajar sama saya, Anda harus bayar saya ratusan juta. Of course, ya ada satu salon di daerah Bandung, mereka Iya. saya manage, saya minta ngajar 12 kali pertemuan, dia harus bayar Kan Anda buang-buang waktu. Anda di penjara dibayar lebih mahal dari itu. No, free. Gratisan. Ya free. Tunggu. Kenapa Anda mau waktu itu? Sebenarnya saya terus terang, aduh ke penjara panas gitu ya. Iya, setuju. Terus ketemu orang. Saya awalnya, I'm okay gitu loh. Saya tergerak hati saya untuk ke sana. Terus diajak sama Ibu Rosalin, yuk ke sana yuk. Kesan pertama masuk penjara gimana tuh? Karena pertama gini Bang Andi, kalau kita melayani itu kita harus mulai dari hati. Kalau Anda tidak punya hati untuk melayani pasti berat. Ya kalau kita punya hati yang tulus untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat orang lain, itu beban itu akan hilang. Tunggu kalau gitu, saya tanya ke Rosalin dulu ya. Ya. Rosalin, jadi bagaimana ceritanya kok sampai ngajak Bung Joni ini ke penjara itu, ke lembaga pemasyarakatan? Ya, jadi beberapa tahun yang lalu saya pindah ke BSD, lalu saya berteman dengan Ibu Nicoleta Ardena, tetangga saya juga. Lalu beliau sering cerita tentang Pak Joni, gunting rambut di Pak Joni, coloring di Pak Joni, tapi saya belum pernah coba begitu. Apa ceritanya? Jelek atau bagus Oh, ini? bagus. Oh, bagus. Iya. Untung Anda diceritakan bagus itu. Of course. Iya. Iya, tapi saya belum pernah coba. Lalu akhirnya tahun lalu waktu saya sedang memikirkan kira-kira training apa lagi yang bisa diberikan untuk rekan-rekan binaan di Lapas Tangerang. Waktu itu sudah berjalan beberapa Jadi training. sebelum itu Anda punya aktivitas di lembaga pemasyarakatan Betul. Tangerang. Ya. Apa kegiatan Anda di sana waktu itu? Sama, pelatihan kerja juga tapi bukan gunting rambut. Apa itu? Lebih ke kerajinan tangan, patchwork, decoupage, semacam itu. Jadi memang pemberian skill. Emang Anda kegiatan sosialnya melalui apa? Yayasan atau komunitas? Oh atau tidak, saya pribadi. pribadi. Oke. Iya, karena saya ibu rumah tangga, saya berusaha mengisi kegiatan saat anak saya sekolah. Selesai dia sekolah, saya harus jemput, saya harus antar. Jadi saya berusaha mengisi dengan itu. Wah, Begitu. mulia sekali ini ya. Kita berikan applause, Pak. Baik. Kemudian Anda waktu diceritakan tentang Bung Joni mulai terpikirkan ini. Ya, karena waktu itu saya lagi tenang, saya pikir, saya sedang berdoa, saya pikir apalagi ya begitu kan. Lalu saya pikir ini gunting rambut itu mungkin modalnya tidak besar. Walaupun setelah Pak Joni mengemukakan peralatan yang harus dipersiapkan, Baru saya kaget. cukup terkejut. Padahal itu border paling rendahnya dia tuh, gunting sepasangnya waktu itu 2 juta ya. Kita Padahal itu yang tawar paling jadi murah. 1,8. Saya udah tawar-tawar, Pak nggak boleh ya, seperti yang Bapak bilang, nggak boleh ya, ini yang lebih murah aja nih, ada nih 300.000 nih, 600.000, nggak mau dia. Maunya 1,8 sepasang. Akhirnya saya coba cari donatur, itu pelan-pelan terpenuhi. Jadi memang ini pekerjaan banyak orang, pekerjaan Tuhan, melalui banyak orang yang bisa melengkapi semuanya. Jadi saya pikir, oh itu modalnya tidak terlalu besar,
rekan-rekan binaan bisa belajar di sana hanya dengan modal sebuah gunting yang nantinya mungkin ketika mereka keluar mereka bisa menggunakan skill itu untuk mereka bekerja. Berapa banyak perempuan atau warga binaan yang tertarik untuk ikut program ini? Sebenarnya mungkin lebih banyak, tapi karena tempat tidak terlalu besar dan juga Pak Joni ingin semua hands-on, jadi kita memang berikan batasan. Kadang kita berikan batasan 10, kadang yang lalu 5, supaya lebih efektif pelatihannya. Oke. Berapa lama itu biasanya kalau satu orang dilatih sampai ahli atau pinter? Saya sambung pembicaraan Ibu Rosali dulu. Saya minta gunting itu hari ya, dan ada beberapa donatur yang sumbang ya, termasuk ongkos transport saya bilang beliin gunting, beliin yang lain dong. Terus beberapa tamu seperti tamu dari sahabat saya Pak Apul Panjaitan. Mana Pak Apul? Boleh berdiri Pak Apul? Ibu Kanti. Ibu Kanti mana? Oke. Saya bilang Terima kasih, silakan duduk. bantuin aku dong. Gue nggak bisa kerja di suatu ruangan yang maaf ya, itu kan sangat tidak presentatif. Iya, namanya juga lembaga mereka pemasarakatan. dari Savana Furniture, tolong bantuin aku bikin aku satu set untuk cermin. Dia kerjain cuman berapa hari ya itu hari, cuman nggak sampai seminggu langsung dikirim ke lapas. lapas. Oke. Dan ada beberapa yang beli bangku. Jadi ini kolaborasi kebaikan lah ya. Terus apa manfaat yang Anda rasakan atau Anda lihat setelah ada pelatihan? Sebetulnya rekan-rekan binaan sudah punya basic skill itu sudah ada. Tapi dengan kehadiran Pak Joni tentunya itu sangat menambah skill mereka. Mereka merasakan ada banyak teknik baru yang mereka belum pernah pelajari dan itu mereka dapatkan dari Pak Joni karena kita tahu Pak Joni punya standar tinggi dan mereka memang mengatakan Bu Rosalin, terima kasih sekali beberapa trainer yang Ibu bawa itu selalu di atas standar kualitas yang biasanya kami terima begitu. Oke, jadi beruntung ya, harusnya 100 juta itu ya. Karena Terima kasih, Rosalin. saya punya buku namanya Future Foundation. Itu buku dasar bagaimana gunting rambut yang tepat dan benar. Oke, itu yang Anda ajarkan. Ya, saya bawa, saya bukan seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda lihat dari pengalaman mengajar atau melatih ya para narapidana, napi atau warga binaan di lapas ini, apakah mereka punya bakat juga? Kebetulan saya punya talenta untuk melihat orang berbakat atau tidak. Nah, gimana itu? Jadi ada 20 orang, saya kumpulin. Iya. Setelah saya lihat, saya tes mereka basic dulu ngeblow. Wah, begitu diangkat hair dryer, wah ini berbakat, ini tidak. Oh ini sebagai hair stylist, karena di salon itu terbagi Pak. Bisa ada seorang cepat terlihat. Saya langsung lihat, oh ini berbakat atau tidak. Oh ini ada 5 orang, saya langsung sisihkan untuk menjadi seorang hair stylist. Yang 15 lagi saya bagi lagi. Mungkin dia mulai dari seperti saya dulu menjadi sampo boy, mungkin harus mulai dari sampo boy dulu. Dan ada lagi sebagai asisten stylist. Oke, jadi masing-masing dengan bakat mereka ya. Tidak semuanya jadi sama, tidak ya? Jadi saya memberikan apa yang saya dapatkan di London dan saya berikan ke mereka. Oh itu sebabnya Anda bilang tadi harus ada ilmunya. Of course. Iya. Karena Tapi boleh tahu apa tantangan terberat atau tersulit ngajar di lapas? kalau kita bilang tantangan, semua pasti ada tantangannya. Cuman saya tidak melihat ini merupakan tantangan karena saya melakukan ini mulai dari hati. Jadi begitu saya sampai di lapas, saya nggak tanya, kamu kenapa masuk penjara? Oh, No, I itu never sudah do latar that. belakang mereka lah. Jadi ya. karena saya datang ke sana kan bukan memberikan siraman rohani, tapi saya ke lapas untuk menyirami jiwa-jiwa mereka dengan gunting-gunting ini. Apakah sudah ada yang keluar dari lapas kemudian punya usaha sendiri atau ini belum? Ini belum, kan ini baru pemula. Oke, Ya, karena mereka- terus terang pertama saya bilang saya cuma mau datang 12 kali pertemuan. Iya. Setelah itu mereka kembangkan sendiri. Tapi hati saya tergerak, Bung Andi. Anda bisa bayangkan berada dalam suatu ruangan bertahun-tahun. Ya, Anda bisa bertahun-tahun dan tidak melakukan apa-apa. Akhirnya saya terpanggil untuk melakukan sampai mereka keluar menjadi seorang professional hairdresser. Nah, mungkin bertahun-tahun saya akan ada di lapas untuk mengajar mereka. Sampai begitu mereka keluar, mereka menjadi seorang professional hairdresser. Nah, kalau masih ada juga orang-orang yang belum berbuat sesuatu dalam hidup dia untuk berbagi, ada nggak yang Anda ingin sampaikan kepada mereka? Orang-orang yang belum terketuk hatinya.
Kita nggak perlu mengajak orang untuk berbuat baik. Ya, kalau kita melihat sesuatu depan mata kita, oh ini orang perlu dibantu, you have to do that. Kita nggak usah disuruh untuk berbuat baik. Oke, jadi tindakan kita itu sebenarnya adalah satu keteladanan yang mudah-mudahan membuat orang lain ikut melakukan kebaikan. Ya, Oke. Nah, tadi belum selesai, saya sudah ganggu, katanya mau diselesaikan. Ya, saya harus menyelesaikan guntingan bob dan pixie saya karena itu merupakan signature saya. Oke, nanti kita lihat hasil akhirnya ya. Akhirnya. Tapi kita rehat dulu. Habis ini saya akan ngajak Nacha ngobrol-ngobrol, Anda menyelesaikan. Kemudian nanti kita akan perlihatkan hasil dari kolaborasi kebaikan antara Bung Joni dan Nacha. Ikuti terus Kick Andy. I can wait a moment more. Tell me quando. Say it's me that you adore. Oh my darling, tell me when. Tell me when will you be mine? Tell me quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando. You mean happiness to me. Tell me when. Every moment a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment more. Tell me quando. Say it's me that you adore. Oh my darling, tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment more. Tell me quando. Say it's me that you adore. Oh my darling, tell me when. Oh my darling, tell me when. Oh my darling, tell me when. Oh darling, tell me Nah, di belakang mereka ada cerita. Cerita ini akan disampaikan oleh tamu saya berikutnya. Mari kita sambut Alfon Arudiskara. Iya. Mas Alfon, terima Selamat kasih. malam, Kang Adi. Iya. Anda berasal dari mana? Dari Jogja. Jogja. Coba cerita itu tadi
kelompok apa ini di belakang saya ini? Kelompok anak-anak nakal itu. Iya, ketahuan dari Anda aja kita udah tahu. Coba ini namanya apa ini? Ini orkes. Ini keroncong Sanggar Seni keroncong. Noto Yudan ya. Oke, di balik penampilan teman-teman ada cerita yang menarik ya. Karena saya dengar Anda sendiri dulu pernah ngamen ya di Malioboro ya. Betul. Oke, dulu saya maaf ya, saya nggak sempat bayar waktu itu. Coba cerita kegiatan Anda sehari-hari apa sekarang ini? Saya main musik, terus sama ada rental sound system juga. Oke. Terus jadi salah satu musik direktor di Liquid Corporate di Jogja. Lah Anda sendiri belajar musik di mana? Saya belajar di jalanan. Menarik. Nah, sudah berapa lama profesi jadi musisi seperti ini? Saya dari SMA, sekitar tahun SMA kelas 1, 92. Nanti cerita, karena melalui keterampilan bermain musik, Anda sudah berbagi ya, terutama kepada anak-anak, sebagian besar datang dari keluarga yang kurang mampu. Nah, apa yang mendasari Anda sehingga dengan apa yang Anda miliki, Anda sudah berbagi? Nanti cerita, tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Nama saya Jalu, saya ingin menjadi pemain piano. Nama saya Leticia, saya ingin menjadi penyanyi. Nama saya Kenan, saya ingin jadi gitaris. Nama saya Kenzi, saya ingin menjadi pemain biola. Nama saya Niel, saya ingin menjadi suster yang bisa menyanyi. Berbagi itu bisa melalui apa saja, termasuk melalui profesi unik lelaki berumur 42 tahun ini. Alfon Ditya, atau yang sering dipanggil Alfon ini, merupakan seorang pemilik sanggar seni Noto Yudan yang berlokasi di Yogyakarta. Uniknya, sanggar seni ini tidak memungut biaya kepada murid-muridnya sama sekali. Dengan jumlah murid aktif lebih dari 80 orang, Sanggar Seni Noto Yudan memberi pengajaran alat musik seperti gitar, keyboard, biola, dan vokal. Namun ada persyaratan yang harus diikuti oleh para siswa. Sistem di sanggar ini karena kita free, kita free terus, tapi kita meminta komitmen kepada orang tuanya agar tetap anak itu diusahakan tetap berangkat, sehingga kita hanya memiliki toleransi 2 kali tidak masuk. Memang di sanggar ini tidak ada pengkhususan khusus, tidak ada pengkhususan anak ini harus berasal dari background ini enggak, karena di sanggar ini juga mengajarkan bahwa keberagaman. Jadi kalian harus berbaur, berkumpul dengan siapapun tanpa melihat background dari entah itu status ekonomi, agama, ras atau apapun. Jadi seperti itu juga ada yang Jawa, ada dari luar Jawa, ada yang China. Latar belakang murid yang berlatih di Sanggar Seni Noto Yudan ini beragam. Sebagian besar berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya Sanggar Seni Noto Yudan ini. Saya sebagai tukang jok, Mbak. Ya sangat membantu karena satu dari segi biaya juga sekarang les musik kan mahal, kalau kita harus bayar itu mahal. Terus intinya paling meringankan di biaya sih. Biaya sangat meringankan sekali, sangat membantu sekali. Dan di sini juga bisa sambil belajar, anak-anak interaksi sama teman-teman. Kadang juga ada acara ngisi di mana kan buat ngelatih mental juga, Mbak. Para siswa Sanggar Seni Noto Yudan juga sudah berhasil meraih berbagai prestasi dalam ajang pentas musik. Baru-baru ini, mereka berhasil meraih juara lomba musik keroncong tingkat nasional. Alfon dan para guru lainnya berharap dengan kegiatan yang mereka lakukan, semakin banyak musisi yang tergerak hatinya
untuk melakukan hal yang sama dan meningkatkan nilai seni musik di mata masyarakat. Kalau Anda sendiri latar belakang kehidupannya seperti apa? Saya orang biasa saja. Latar belakang saya dari keluarga yang biasa dan agak kurang mampu lah. Orang tua pekerjaannya apa? Ibu saya itu, bapak saya sudah meninggal dari saya umur 3 tahun, terus ibu saya cari uang sendiri gitu untuk membiayai 4 anaknya. Anda anak keberapa? Anak nomor 4. Terakhir, Ya. bungsu. Ya. Ibu bekerja sebagai apa? Ya catering, ya menjahit, ya rias, pengantin gitu pokoknya. Oke. Yang bisa dilakukan, dilakukan. Apakah berarti Anda dan kakak-kakak ikut membantu untuk Ya, membantu juga. mencari nafkah? Apa? Saya dari kecil saya dulu ya coba-coba bantu ibu bikin kerajinan gitu. Bikin kerajinan terus saya setorkan ke Malioboro kayak gitu. Terus ya dibantu kakak juga. Ada kakak saya yang lulus SMA terus langsung kerja gitu. Terus untuk membantu keluarga. Artinya kehidupan Anda dulu lumayan berat itu ya? Ya, lumayan. Baik, bahkan ketika Anda sudah mulai remaja menuju dewasa, ngamen di Malioboro. Ngamen itu untuk senang-senang atau cari duit itu? Ya seneng, sebenarnya seneng juga terus tapi ya juga untuk cari duit juga. Nah, nanti cerita bagaimana dengan kondisi seperti itu Anda tumbuh besar, kemudian jadi musisi walaupun belajarnya otodidak ini ya di jalanan, tapi Anda mau berbagi dan akhirnya muncul Sanggar Noto Yudan tadi yang membantu tadi sekitar 80 anak-anak belajar dan gratis. Gratis. Itu betul-betul gratis. Gratis. Oke, nanti saya mau tahu apakah berarti Anda sudah kaya raya sekarang sehingga kemudian menggratiskan. Tapi nanti kita lanjutkan. Ikuti terus Kick Candy. Nah, untuk operasionalnya dari mana itu? Bayar listrik dan lain-lain. Ya. Guru-gurunya ini gratis atau? Mas Alfon Arudiskara, apa yang membuat Anda kemudian waktu itu memutuskan untuk aku harus berbagi keterampilanku kepada anak-anak? Dan ini gratis ya? Ya, karena ya mengingat dulu saya susah, terus saya dulu sempat les, tapi karena nggak kuat untuk bayar, saya berhenti les. Terus maka dari itu, setelah saya belajar dan saya udah bisa, saya punya pikiran, kenapa kok aku nggak ngajarin anak-anak ini, kalau ada anak yang mau belajar ke saya, tak ajarin lah gitu, nggak usah bayar lah. Gitu. Terus kebetulan ketemu tim-tim yang sepemikiran dengan saya, jadilah Sanggar itu. Siapa itu mereka yang sepemikiran ini? Ada beberapa teman, ada Mas Febri, itu sekarang dia ngajar biola di Sanggar, ada Mas Asis, ada Mbak Firi, terus ada Mas Basuki juga, ada Mas Arif itu ngajar gitar. Dan ada beberapa banyak lagi yang teman-teman ya? Teman-teman yang ternyata tertarik dengan ide saya seperti itu, ayolah kita berbagi. Wong berbagi itu enggak perlu harus punya duit kan, jadi kita bagi aja lah gitu. Oke. Yang diajarkan di Sanggar Noto Yudan ini apa? Awalnya cuman bikin kayak klinik gitu, karena saya cuman bisa biola dan klinik, dan saya pikir apa ada yang mau ya gitu. Saya bikin ada yang datang dan ternyata semakin banyak, terus saya bikin kelas gitu. Awalnya hanya kelas biola, terus lama-kelamaan Mas Febri dan beberapa teman masuk, tak bikin kelas keyboard dan piano itu, terus ada vokal, ada gitar. Terus yang terakhir ini ada keroncong itu. Itu peralatannya dari mana itu? Kalau dulu kumpul-kumpul sih, kumpul-kumpul siapa yang punya. Yang punya pinjam, kumpul-kumpul, terus lama-lama ada yang ngasih gitu, terus kita kumpulin ngasihin Sanggar gitu. Oh, oke. Banyak juga sih yang ngasih. Terus yang belajar ini anak-anak dari mana ini? Kalau dulu masih bebas sih karena peminatnya nggak begitu banyak. Jadi siapapun yang daftar bisa langsung masuk, kami ajari. Tapi karena sekarang yang mendaftar sudah banyak sekali, jadi kami sedikit adakan tes seperti itu supaya tes itu sebenarnya hanya pertanyaan-pertanyaan sih.
Kan nanti kelihatan kalau anak itu niat atau enggak. Berminat atau tidak, ya, serius atau tidak, itu bisa kelihatan ya. Nah, terus tempat berlatihnya itu punya siapa itu? Kebetulan itu tinggalan orang tua. Nah, untuk operasionalnya dari mana itu? Bayar listrik dan lain-lain? Ya, Guru-gurunya ini gratis atau bayar? gurunya gratis. Gratis? Iya. Oke. Terus Bahkan malah iya. kadang-kadang bareng dengan guru ini tombok-tombokan kita patungan. Oh, ini ada yang bocor sana, kita patungan benahin. Oh, memang tempatnya bocor-bocor Iya. gitu. Nah, kemudian saya dengar bahwa bukan saja musik, tapi justru melalui musik Anda hendak mengajarkan nilai-nilai Iya. kepada anak-anak ini. Iya. Nilai-nilai apa yang Anda ingin ajarkan atau wariskan kepada generasi muda ini? Kita ajarkan untuk berbagi itu karena kami punya program anak-anak yang kami ajarkan ini nantinya bisa mengajari adik-adiknya. Itu jadi dari kami berbagi ke mereka, nanti mereka sudah bisa, mereka ngajari adik-adik yang akan masuk berikutnya. Karena kami memasukkannya nggak berlatar belakang kamu harus kaya, kamu miskin, nggak kayak gitu, kamu harus Jawa, harus apa gitu, nggak gitu. Bebas saja. Terus dari situ kan anak-anak itu kan, oh bergabung dengan berbagai macam beragam itu kan lebih kaya, lebih tahu gitu. Oh, jadi ada nilai keberagaman yang Anda ingin ajarkan ya? Oke. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya orang-orang tua tadi saya lihat semangat ngantar anak-anaknya les musik. Emang dalam pikiran orang tua itu apa manfaatnya belajar musik ini ya? Anak-anak yang belajar seni itu nantinya bisa lebih peka terhadap sosial lah. Dan kalau musik itu sebenarnya kan seperti matematika ya, belajar gitu. Anak-anak yang belajar musik biasanya lebih pintar dari yang lain. Oke, terus apa prestasi yang sudah pernah diukir atau dicapai? Juara 2 nasional itu di Cibubur untuk remaja. Oke. Kalau Anda dan teman-teman, apa yang Anda harapkan dari semua kegiatan berbagi keterampilan bermusik kepada anak-anak ini? Tidak cuma saya lah, nanti ada sanggar-sanggar seni yang seperti ini, mau berbagi di banyak tempat seperti itu. Supaya ya kalau kita berbagi itu nantinya tidak ada yang akan mahal karena semua bisa saling berbagi. Semakin banyak orang berbagi, semakin banyak orang mendapat manfaat, dan memang berbagi itu tidak mahal ya. Malam minggu aye pergi ke bioskop, bergandengan ame pacar nonton kabar, beli karcis tahu-tahu kehabisan, jaga gengsi akhirnya beli jumutan. Aduh, mana enaknya nonton
Metro TV.